Ini hasil pertandingan timnas U20 Indonesia versus Turki U20. Tercetak 3 gol tercipta, guys. Jadi jom kita semak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, pada hari ini hasil pertandingan ya, timnas U20 semalam menentang Turki U20. Di Turki tercipta 3 gol, dan sebenarnya walaupun Indonesia kalah kepada Turki ya 2-1, tetapi Indonesia timnas U20 ini berjaya menekan dan memberi pressure kepada Turki dan menentang habis-habisan. Cuma mungkin kekurangan sedikit pengalaman pemain-pemain timnas U20 ini, dan juga kemungkinan apabila berlakunya kemasukan pemain naturalisasi nanti, baru mental pemain ini mungkin akan lagi bertambah. Jadi apapun, walaupun uji coba yang kedua sebenarnya nih, apabila mereka uji coba pertama menentang Çanakkale itu menang 2-1, tetapi menentang timnas Turki U20 ini, Indonesia U20 ini kalah ya 2-1, tetapi dari segi permainan dapat juga mereka melakukan possession ball yang agak baik. Cuma mungkin nasib tidak menyebelahi ataupun keberuntungan itu lebih kepada timnas Turki. Apapun, jom kita lihat sendiri video ini guys, untuk lebih kita melihat sendiri bagaimana keadaan dan progres pemain selepas beberapa hari di Turki. Mungkin dalam lebih kurang 2 minggu mereka berada di Turki, dengan kesemua pemain lokal yang berada di Turki ini diuji coba, diturunkan oleh Sinteyong untuk menggalas tugas menentang Turki U20 ini. Apapun, Turki U20 ini merupakan pemain-pemain yang memang sudah berpengalaman, selalu bermain di Eropa, dan Turki juga timnas sendirinya pernah memasuki Piala Dunia. Jadi ini sebenarnya telah membuatkan pemain-pemain Indonesia mendapat pengalaman yang cukup berharga guys. Karena bila timnas Indonesia sendiri ini menentang level yang lebih atas daripada mereka, maka pengalaman mental itu amat bernilai dan berharga. Walaupun keputusan itu tidak begitu penting sebenarnya, sebab ini hanyalah uji coba guys. Ini hanyalah untuk keserasian pemain dan membentuk mental itu lebih kuat, lebih tinggi ketimbang apabila mereka menentang timnas yang lebih rendah levelnya. Itu tidak mungkin mental mereka akan naik dengan cepat. Jadi untung kepada pemain-pemain timnas U20 ini dapat diuji coba dengan timnas pasukan yang lebih levelnya lebih tinggi. Itu dapat membentuk karakter dan mental mereka untuk lebih naik ke atas lagi nanti, sebelum kejuaraan sebenar berlangsung pada tahun hadapan. Jom kita semak video ini. Video ini daripada channel Garuda Space. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe dan tekan butang loncengnya sekali guys, untuk info-info yang terkini. Judulnya ialah tercipta 3 gol, dramatisnya perjuangan timnas U20 kontra Turki, pemain keturunan memukau di Eropa. Jom kita semak video ini. Ya, gol! Oh, itu gol Indonesia. Garuda Space guys, jangan lupa subscribe. Tercipta 3 gol, timnas U20 Indonesia akui keunggulan Turki. Betul. Tetapi pengalaman itu yang timnas penting. Turki U20 di laga uji coba kedua dalam rangkaian TC di Eropa, Sinteyong menurunkan skuad terbaiknya. Nama-nama pemain andalan seperti Muhammad Ferrari. Pada babak pertama, skuad Garuda Nusantara mampu mengimbangi permainan timnas Turki U20 ketika terdapat perbedaan di kedua kesebelasan. Sayangnya timnas U20 Indonesia harus kebobolan terlebih dahulu. Marcelino dan kawan-kawan sebenarnya mampu beberapa kali melancarkan serangan. Namun pressing ketat Turki membuat pasukan Sinteyong kesulitan menyamakan kedudukan dan skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Oh, babak pertama pada babak Turki kedua, 1 inisiatif ya. serangan langsung Indonesia dilancarkan timnas 0. U20 Indonesia.
Terus menguasai pertandingan membuat pasukan Garuda Nusantara lengah. Hingga akhirnya Turki mampu memanfaatkan serangan balik dan membuat skor bertahan 2-0. Tapi guys, kelebihan pemain-pemain Indonesia ini apabila mereka digolkan, mereka lagi cepat untuk menyerang, untuk mengimbangkan perlawanan. Dan hasilnya mereka juga mendapat 1 gol ya. Menariknya, Oke, kita Sintayong teruskan, langsung guys. merespon dengan melakukan beberapa pergantian. Hasilnya, timnas U20 Indonesia mampu Nah, memperkecil gol. kedudukan menjadi 2-1 sekaligus menjadi 2-1. hasil akhir pertandingan tersebut. Itulah hasil akhirnya. Menghadapi tim sekelas Turki, timnas U20 Indonesia mampu menguasai pertandingan. Namun hasil pertandingan bukan menjadi tolak ukur. Kekalahan ini menjadi modal berharga bagi Sintayong untuk terus melakukan evaluasi pada anak asuhnya. Efek kedatangan Ivan Jenner dan Hubner. Justin Hubner. Wah, ini yang pemain keturunan nih guys. Pertama, persaingan starting line up makin sehat. Ya betul, makin persaingan itu Dengan lebih lah. kedatangan Ivar Jenner dan Justin Hubner, pemain berdarah Indonesia yang berpengalaman di Eropa, maka persaingan starting line up timnas U20 semakin panas. Banyak pihak yang beranggapan akan mengecilkan peluang bagi para pemain lokal untuk unjuk gigi. Namun, kehadiran Ivar Jenner dan Justin Hubner tetap berdampak positif. Ini memang padu lah pemain keturunan ini sebab dia punya postur tubuh ini besar kan, tinggi lagi. Macam Elkan Bagot guys. Dengan pemain yang semakin ketat, otomatis mendorong kerja keras dari para pemain lokal agar bisa membuktikan jika mereka layak bermain di Piala Dunia U20 2023 nanti. Kedua, pertahanan semakin kokoh. Oh, pertahanan. Satu main defense, satu main di midfield Meskipun tengah. Ivar Jenner berposisi sebagai gelandang tengah, tetapi dia bisa bermain menyerang dan bertahan sama baiknya. Sementara Justin Hubner adalah pemain yang menguasai sektor tengah pertahanan. Dia akan sangat dibutuhkan untuk menghalau umpan-umpan yang mengarah ke gawang. Oh, ini pengalaman. Apalagi di kompetisi Piala Dunia U20, di mana lawan Indonesia adalah para pemain terbaik dengan postur tubuh ideal, maka harus dihalau dengan bek berpengalaman. Dengan postur tubuh setinggi 187 tinggi ini, cm, 187 Justin cm Hubner ya. nampaknya akan menjadi the next Elkan Bagot, sosok tembok Nah. raksasa di lini pertahanan timnas Indonesia U20. Ketiga, informasi tim luar negeri. Informasi tim luar negeri. Sebagaimana diketahui, Ivar Jenner bermain di Belanda, sedangkan Justin Hubner bermain di Inggris. Dua negara yang menjadi Oh, di kiblat Belanda sepak dengan bola Inggris, dunia. ya? Tak banyak pemain yang bisa menembus level Eropa. Dengan pengalaman mereka, Jenner dan Hubner bisa membagikan pengalamannya ketika mereka berlatih dan bertanding di Eropa kepada para punggawa Garuda. Dengan hadirnya Jenner dan Hubner, maka para pemain muda potensial Indonesia Mantap. seperti Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand, dan lainnya bisa menimba ilmu secara langsung sebelum berkiprah di luar negeri. Betul, betul. Memukau di musim ini, Elkan Bagot diincar 30 klub Inggris. Wih, sampai 30 klub Inggris ya mencari Elkan Bagot nih. Performa impresif Elkan Bagot bersama Gillingham FC musim ini membuat bek andalan timnas Indonesia tersebut banjir pujian, tak terkecuali dari sang pelatih Neil Harris. Pelatih berusia 45 tahun itu merasa beruntung memiliki Elkan Bagot yang pada awal musim ini dipinjamkan dari Ipswich Town. Menurut Neil, Bagot bisa Ipswich. diperebutkan hingga 30 tim Liga Inggris yang ingin meminjamnya. Ini adalah masa-masa awal untuk bek muda seperti Elkan Bagot. Tetapi Wow. ada potensi bahwa dia bisa dipinjamkan Gila. ke 20 atau 30 20 atau 30 klub, guys. Ingin menggunakan khidmat Elkan Bagot nih. Mantap. klub. Kata Neil Harris dilansir dari Ken Online. Sebagai informasi, Neil Harris memang sudah memantau Elkan Bagot saat masih membela Ipswich Town U23. Dia mengaku sudah tertarik sejak awal dengan performa Elkan Bagot dan gaya mainnya.
Neil Harris menegaskan jika Elkan Bagot mampu memaksimalkan keunggulan fisik yang dia miliki. Selain itu, pengambilan keputusan di kotak penalti juga sudah mulai ada kemajuan. Mantan pelatih Cardiff City itu optimis Elkan Bagot bisa terus berkembang jika terus mendapatkan menit bermain. Dengan peningkatan performanya tersebut, bukan tidak mungkin Elkan Bagot akan memotivasi para punggawa Garuda lainnya untuk melebarkan karirnya di luar negeri. Tentu hal tersebut akan menguntungkan bagi timnas Indonesia yang semakin memiliki pemain berkualitas. Mantap padu Indonesia lepas nih guys. Dengan kehadiran dua pemain keturunan di U20 nih. Oke guys, itu uji coba yang kedua Timnas U20 menentang Turki U20. Sebenarnya walaupun keputusannya itu sebenarnya tidak boleh dijadikan ukuran ya untuk kekuatan Timnas U20 pada ketika ini, karena Shin Tae-yong ingin melihat di mana kekurangan itu, dan disitulah dia akan mengatur strategi seterusnya untuk timnas ini nanti. Dan beberapa pemain diuji coba untuk mengetahui bagaimana tahap kekuatan mereka, dan jika pun menang itu hanyalah bonus. Dan kalah 2-1 ini sebenarnya itu tidak penting, karena yang lebih penting adalah keserasian dan juga sistem formasi yang akan ditentukan nanti oleh Shin Tae-yong. Dan menentang pasukan yang lebih kuat seperti Turki U20 ini memang agak sukar dan juga levelnya lebih tinggi. Ini yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Dia ingin mengubah mental pemain itu ke arah lebih kuat lagi, lebih ke depan lagi. Mental itu yang penting guys, apabila berhadapan dengan tim-tim yang kuat nanti di Piala Asia U20 dan juga Piala Dunia U20 tahun hadapan. Jadi sebelum kedatangan dua pemain keturunan yaitu Ivan Jenner dan juga Justin Haber ini untuk lokal pemain juga amat beruntung sekiranya pemain keturunan ini dapat masuk ke dalam Timnas U20 ini menjelang kejohanan di Piala Asia nanti. Dia akan dapat membentuk lagi karakter mental pemain itu apabila pemain berpengalaman seperti Evan dan juga Justin ini, karena mereka ini adalah pemain daripada Eropa dan juga bermain di Belanda. Jadi sistem permainan ataupun kekuatan mental itu dapat dibentuk oleh kedua pemain ini nanti. Ini terbukti apabila Elkan Bagot kini bermain di timnas senior dapat juga mempengaruhi beberapa pemain lokal untuk mengikut cara permainan ala-ala Eropa gitu guys. Jadi mudah-mudahan timnas akan datang perlawanan, ada lagi perlawanan seterusnya, ada dekat 5 lagi perlawanan uji coba TC di Turki ini, kemudian ke Belanda. Jadi persediaan itu yang paling maksimal telah dilakukan oleh PSSI dan juga Shin Tae-yong, menguji setiap pemain kemampuan dari masa ke semasa, menguatkan lagi stamina, dan mudah-mudahan semua pemain ini akan dapat mengikut arahan dan taktik yang dilakukan oleh Shin Tae-yong. Jadi guys, sampai di situ saja ulasan pada video kali ini. Kita akan menunggu perlawanan uji coba seterusnya dengan tim-tim yang lain. Yang pentingnya apabila digolkan oleh Turki, Indonesia berjuang juga untuk akhirnya mendapat 1 gol juga. Dan kemenangan 2-1 itu tidak terlalu jauh, itu hanya kemenangan tipis kepada Turki. Jadi jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info yang menarik dan positif daripada kalian. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.